Chen Xiang, yang telah berubah menjadi seekor burung di udara, terbang di atas komandan. Tiba-tiba, dia mengubah penampilannya dan pedang naga pembunuh iblis hijau muncul di tangannya, bersinar dengan lampu hijau. Saat ia menyalurkan kibawaannya yang kuat, ketika ia menebas, berat bilahnya bisa mencapai lebih dari 1 miliar pound. Cahaya keemasan berputar di sekitar pedang naga hijau yang disembelih naga hijau. Ini adalah ki penekan iblis, ia memiliki kekuatan membunuh yang sangat mematikan terhadap iblis, dan ketika itu turun dari langit, energi yang terkondensasi bahkan lebih kuat. Dia tidak hanya ingin menggunakan ki penekan iblis, tetapi juga metode penundukan iblis. Sejak dia belajar metode menundukkan iblis, dia belum pernah mencobanya pada iblis. Sekarang adalah kesempatan bagus. Chen Xiang yang tiba-tiba muncul di udara, jatuh seperti matahari yang terik. Pada saat itu, niat membunuh yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyelimuti ki iblis dari puluhan ribu tentara iblis, mengejutkan semua orang yang hadir. Komandan dengan cepat menyadari bahwa ada niat membunuh datang dari langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa cahaya keemasan yang dipancarkan Chen Xiang menyengat matanya, dan jenis cahaya itu membuatnya sangat tidak nyaman. Serangkaian petir cepat dan jelas mengguncang langit. Guntur semacam itu tampaknya menembus ruang. Divine Sabre ditebas, membawa gelombang energi yang deras. Itu tak terbendung, menyapu segala sesuatu di jalannya. Bahkan baju besi yang kuat dari komandan itu dipotong menjadi dua bagian oleh sabre ilahi dari kepala ke kaki. Setelah menebas, tangan Chen Xiang cepat, meraih bola putih udara yang keluar dari tubuh komandan, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengaktifkan api dan tian, dan melepaskan kekuatan pemurnian untuk dengan cepat memperbaikinya. Seluruh hadirin terdiam. Mereka tidak percaya bahwa komandan mereka telah dipotong menjadi dua dalam sekejap. Ini adalah komandan yang mereka sembah, dan dia sangat kuat. Tapi sekarang dia telah mati begitu tiba-tiba. Setelah keheningan maut berlalu, serangkaian raungan gila dan geram keluar, bahkan puluhan pria lapis baja hitam di sekitar Du Yanyao bertindak seolah-olah mereka gila, dan bergegas menuju Chen Xiang. Chen Xiang yang berdiri di tengah-tengah tentara melihat wajahnya, dan benar-benar mengungkapkan senyum, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya emas, kabut emas mengikuti tubuhnya dan gemetar, bertiup ke segala arah. Ini adalah ki penekan iblis, ketika disentuh oleh iblis-iblis ini, mereka tidak bisa tidak mundur, wajah mereka penuh dengan jijik. Namun, tepat ketika mereka akan menerkam, Chen Xiang melambaikan pisau ilahi di tangannya, menyebabkan mereka tidak dapat melihat bagaimana dia memegang pisau itu. Mereka hanya bisa melihat bahwa ada dua busur emas di udara, dan beberapa pria lapis baja hitam yang menerkam semua patah di pinggang sebelum hancur berkeping-keping, menyebabkan bola energi di dantiannya tersedot ke mulut Chen Xiang. Sebagian besar energi seniman bela diri iblis realem ini ada di tubuh mereka. Masa energi itu hanya menyumbang 10% dari energi dalam tubuh mereka. Itu sangat kecil, tetapi itu adalah energi paling murni di tubuh mereka. Beberapa komandan telah tewas, dan itu hanya sepersekian detik. Selain ki penekan iblis yang muncul di tubuh Chen Xiang, banyak prajurit ranah setan diam-diam ketakutan, terutama ketika mereka diselimuti oleh niat membunuh yang tak terlihat dan menakutkan itu. Bunuh dia! Seorang pria kekar lapis baja hitam bergegas, tetapi pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba melompat ke udara. Dengan teriakan jernih yang menggema di cakrawala, dua bola api tiba-tiba keluar dari punggung Chen Xiang, sepasang sayap api raksasa tiba-tiba mengembang di belakangnya. Sayap api raksasa Suzaku membentangkan sayapnya lebih dari 3 kilometer, dan panas yang tak tertandingi segera menyelimuti mereka. Panas terik itu menyertai ki penekan iblis saat menyapu, menyebabkan seluruh prajurit realem iblis merasa sangat panas. City Lord Du, cepat pergi dari tempat ini. Chen Xiang berteriak keras, dan semburan api aura yang kuat meledak, menekan iblis serigala dan prajurit realem iblis di bawahnya menjadi raungan ledakan. Ekspresi Du Yanyao masih dingin. Pada saat ini, dia juga merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Chen Xiang. Niat membunuh yang meluap-luap, nyala api yang tak tertandingi, adalah semua hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Du Yanyao terbang beberapa langkah dan tiba di tempat yang jauh. Pada saat itu, dia melihat bahwa Chen Xiang, yang ada di udara,
tiba-tiba mulai berputar, dan sepasang sayap api raksasa mulai berputar bersamanya, menciptakan hembusan arus udara. Sangat cepat, mereka berubah menjadi tornado naga api raksasa, melanda semua penggarap marsial iblis dan serigala setan di dalamnya. Dalam pandangannya, tanpa kekuatan tahap nirvana, tidak mungkin untuk melakukannya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa tingkat budidaya Chen Xiang tidak lebih tinggi dari tahap nirvana, jika tidak kelompok iblis serigala kavaleri sudah akan berubah menjadi abu. Menghabiskan kungfu sihir. Chen Xiang meraung di dalam hatinya, saat dia menyerap semua rumpun energi yang tersisa yang dibakar oleh iblis suppressing flame. Energi yang luar biasa kuat ini mengalir deras ke tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah sungai besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam nadinya. Ketika energi ini memasuki tubuhnya, itu langsung disempurnakan oleh kekuatan refine. Setelah menggunakan kungfu yang ditekan oleh naga taiji, kungfu itu dengan cepat mengalir ke dantiannya dan terkondensasi dalam patung binatang. Chen Xiang yang telah memasuki Soul Martial Realm, seperti semut baginya. Itu normal baginya untuk dapat membunuh begitu banyak prajurit realem iblis dengan bagian ke-9 dari dunia kungfu asli. Ada terlalu banyak energi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengembunkan 8.000 butiran Zenyuan. Dengan begitu, aku bisa memasuki tahap tengah dari alam marsial jiwa. Chen Xiang berpikir, pada saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh sejumlah besar energi, menunggu untuk dimakan. Ayo menjauh dari wanita itu dulu. Aku tidak ingin diserang olehnya, kata Long Suei. Chen Xiang tiba-tiba menghentikan teknik penyucian tornado dan mengepakkan sayapnya yang besar. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah meninggalkan hutan gunung yang diselimuti energi iblis, dan meninggalkan kota suci dan Du Yanyao mengerutkan kening. Dia saat ini mencari melalui kenangan di benaknya, mencoba untuk melihat kekuatan atau klan seperti apa di Secret dan Realm yang akan memiliki monster seperti itu di dalamnya, untuk benar-benar menjadi sangat kuat. Melihat Chen Xiang pergi, dia menghela nafas lega. Tidak lama setelah Chen Xiang pergi, bola api tiba-tiba menyala di belakang Du Yanyao, dan seorang pria paruh baya muncul. Pria paruh baya ini mengenakan jubah hitam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini niat membunuh, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Yan Yao, apa yang terjadi di sini? Ayah, mari kita bicara ketika kita kembali. Du Yanyao sedang mempertimbangkan apakah dia harus merahasiakan berita tentang Chen Xiang, tetapi melihat tatapannya yang bijaksana, lelaki paruh baya itu tidak bertanya lagi, karena dia tahu putrinya. Chen Xiang bersembunyi di hutan gunung yang sunyi dan memurnikan pusaran energi yang masih melekat di tubuhnya. Jika aku memiliki beberapa angkatan lagi dari tentara iblis ini, aku bertanya-tanya apakah aku akan dapat mencapai puncak ranah ekstrim. Chen Xiang sekarang menginginkan lebih banyak kekuatan. Hanya 3 hari telah berlalu. Chen Xiang benar-benar menelan semua energi dan memperbaikinya menjadi kibawaan murni, mengompresnya ke dalam granula Zenyuan di dantiannya, sehingga memungkinkan granula Zenyuan memperoleh peningkatan 4.000 pil. Sekarang, dia memiliki total 84.000. Dia masih perlu mengompres sejumlah besar bawaan Qi dan menyalakan 4.000 lainnya, dia akan dapat melakukan terobosan dan mendapatkan kekuatan memberi dari cara bela diri. Dia keluar dari hutan dan berlari menuju Secret dan City, dia ingin memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dan menemukan darah penekan setan dan kemudian kembali ke Mortal Wu Realm. Di alam suci dan ini, akan ada bahaya di mana-mana juga, selama ada kekuatan yang kuat di sini, dia yang mengendalikan sejumlah besar sumber daya obat roh cepat atau lambat akan berbenturan dengan kekuatan itu. Di dalam kota suci dan, ketika Chen Xiang masuk, dia langsung merasakan ekspresi semua orang menjadi berat. Jelas bahwa mereka tahu bahwa keretakan spasial telah muncul tidak jauh dari tembok kota, bahwa ada banyak penggarap iblis dari dunia iblis dan binatang buas iblis yang telah melewatinya. Ini menyebabkan mereka menjadi lebih khawatir. Namun, Chen Xiang tidak keberatan sama sekali. Di dunia ini di mana abadi ada, celah itu akan sangat cepat diblokir, dan bahkan jika mereka tidak bertaruh, penggarap iblis dan binatang buas yang datang tidak akan mampu membuatnya. Chen Xiang berkeliaran di sekitar kota suci dan selama setengah hari dan mendengar banyak informasi terperinci tentang alam suci dan ini. Sebagai contoh, distribusi kekuatan di alam suci dan ini, serta beberapa peristiwa besar lainnya. Tuan kota Du Yanyao dari kota suci dan tepatnya adalah keluarga Du.
Keluarga Du adalah keluarga besar yang didistribusikan ke lantai 18 dari alam suci dan kota dan suci yang Du Yanyao bertanggung jawab adalah kota terbesar di alam dan suci. Little Scoundrel, kamu diawasi. Long Shui mengingatkan. Dia tidak kuat. Chen Xiang juga baru saja menemukan sesuatu. Dia sedikit memperhatikan dan menemukan bahwa ada 8 orang yang mengikutinya, kekuatan mereka semua di atas 100 ranah pemurnian, semuanya tampak normal, tetapi seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kibawaan yang murni dan padat. Hanya mereka yang dibudidayakan dengan budidaya tingkat tinggi atau yang mengonsumsi pil dalam jangka waktu yang lama yang dapat mencapai tingkat tersebut. Mungkinkah itu karena aku menyinggung Lord City wanita itu terakhir kali? Chen Xiang berpikir, dan terus berjalan di jalan, dan orang yang mengikutinya perlahan berjalan mendekat. Dengan sangat cepat, Chen Xiang dikelilingi oleh 8 orang ini. Kami berasal dari istana penguasa kota. Penguasa kota kedua telah memerintahkan kami untuk membawamu ke sana, seorang lelaki besar dengan dingin berkata. Kota suci dan memiliki 3 penguasa kota, dan penguasa kota besar adalah Du Yanyao. Penguasa kota kedua dan Master 30% juga merupakan bagian dari keluarga Du, tetapi mereka tidak memiliki darah keluarga Du di dalamnya. Mereka semua dibesarkan oleh keluarga Du dan sepenuhnya loyal kepada keluarga Du. Baik, aku akan mengikuti kalian. Chen Xiang berkata dengan suara rendah, suaranya membawa sedikit kesuraman, menyebabkan orang yang meraih lengannya bergetar, saat dia menatap Chen Xiang dengan ketakutan. Sama seperti ini, Chen Xiang dikelilingi oleh 8 orang ini saat dia berjalan menuju City Lord Palace. Tuan kota kedua itu adalah seorang lelaki, dan tumbuh dalam keluarga Du. Chen Xiang telah mendengar beberapa rumor sebelumnya, yang mengatakan bahwa Tuan kota kedua dan 30% dari semua master ingin menikah dengan Du Yanyao. Namun, apakah itu kekuatan atau status, mereka semua jauh lebih rendah daripada Du Yanyao, jadi pasti tidak ada peluang untuk itu. Chen Xiang saat ini berdiri di luar rumah mewah. Seorang pria tampan mengenakan pakaian cantik, yang sedang bermain dengan 3 manik-manik di tangannya, perlahan keluar dari dalam sambil memegang 3 manik-manik di tangannya. Kemudian, beberapa orang buru-buru mengambil kursi mewah untuk dia duduki. Orang ini adalah penguasa kota kedua, dia sombong, picik, kejam, dia orang yang sangat jahat, mampu mencapai langkah ini dalam kekuasaan di bawah keluarga Du, tanpa metode apapun, mustahil baginya untuk melakukannya. Pada saat ini, dia sangat dihargai oleh keluarga Du, menjadi penguasa kota kedua dari kota dan suci, dan tidak berada di keluarga Du, dia secara alami tidak dibatasi terlalu banyak, dan mengungkapkan nama keluarganya. Kenapa kamu tidak membungkuk ketika kamu melihat tuan kota kedua? Seorang pria kekar meraung, dan kemudian dengan keras menendang lutut Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tetap tidak bergerak, dan terus berdiri di sana. Meskipun kakinya cukup kuat untuk menghancurkan batu, dia bertindak seolah-olah dia baik-baik saja. Chen Xiang menatap lurus ke kota kedua, Tuan Gongsen Liang, dan dengan dingin berkata, mengapa kamu memanggilku di sini? Jika tidak ada yang lain, jangan buang waktuku. Gongsen Liang mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, hanya untuk lihat seorang lelaki bertubuh besar berteriak, kurang ajar, Tuan kota kedua memanggilmu, itu adalah kehormatanmu. Bukan saja kamu tidak tunduk, kamu bahkan bersikap kasar kepada tuan kota kedua, kamu mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, pria berukuran besar menamparkan Chen Xiang. Terlalu lambat. Chen Xiang mencibir, telapak tangannya seperti kilat, membawa kekuatan guntur, dengan telapak tangan menghantam pergelangan tangan pria berukuran besar itu, semburan api meledak, pria besar itu menjerit kesakitan, di pergelangan tangannya, sebenarnya ada asap, bau daging yang terbakar meresap keluar. Setelah Chen Xiang melumpuhkan lengan pria berukuran besar itu dengan satu telapak tangan, kakinya terbungkus bola api yang intens, melepaskan ki yang membakar, yang terbang seperti kilat, melompat dari bawah ke atas, menendang dagu pria berukuran besar itu. Orang-orang di sekitar hanya bisa mendengar suara tulang pecah, dan pria berukuran besar itu terbang keluar, jatuh ke tanah ketika dia berteriak kesakitan. Chen Xiang mendengus. Pelanggaran hukum, pergi dan tangkap orang ini. Seorang pria besar bergegas maju. Tunggu. Gongsen Liang akhirnya berbicara dengan suara malas. Memang benar bahwa serangan Chen Xiang barusan mengejutkannya, tapi dia sama sekali tidak takut pada Chen Xiang.
Gong Shenliang dengan malas berdiri dan berjalan menuju Chen Xiang dengan tangan di belakang. Dia berkata dengan suara yang agak dingin, "Aku sudah berada di Lord City kedua selama 30 tahun, tapi ini masih pertama kalinya seseorang berani begitu kejam di hadapanku. Aku biasanya tidak peduli dengan kehidupan orang-orang yang tidak aku pedulikan." Suara Gong Shenliang tiba-tiba menjadi menyeramkan, seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang kuat, 5 jarinya terbuka, dan seperti elang meraih kelinci, dia membungkuk dengan paksa, membawa ledakan kuat dari bawaan Qi, bergegas menuju kepala Chen Xiang. Chen Xiang sudah siap untuk ini, dia membuka mulutnya dan meraung, dan auman naga yang jelas tiba-tiba meledak, suara bergema ke segala arah, sinar cahaya Qian yang bersinar dari mulutnya berubah menjadi hembusan angin astral disertai dengan kilat, yang dicampur dengan sambaran petir yang keras dan geram, dan langsung menabrak telapak tangan Gong Shenliang, menyebabkan ledakan petir mengamuk terdengar, dan angin astral yang membawa kehadiran petir yang sangat mengamuk, juga membuat rambut dan seluruh tubuhnya Gong Shenliang berantakan. Chen Xiang hanya menggunakan Qi asli naga hijau terkuatnya, tetapi dengan raungan ini, tidak hanya itu membubarkan serangan ganas Gong Shenliang, itu juga membuatnya tidak lengah. Setelah orang-orang berukuran besar melihat ini, mereka berteriak keras, dan bergegas, menarik pisau tajam mereka, menebas Chen Xiang dengan kuat, bila membawa sejumlah besar bawaan Qi, dan ingin memotong Chen Xiang menjadi potongan-potongan. Orang-orang di sekitarnya akan bergegas. Chen Xiang sudah mengharapkan ini. Beberapa bilah besar menebas, tetapi mereka meleset, karena mereka hanya mengenai ilusi. Chen Xiang menggunakan teknik cermin air untuk menghindar dan bersembunyi di udara. Di atas sana, Gong Shenliang berteriak keras, tetapi segera setelah dia mengatakan itu, telapak tangan emas raksasa menekan seperti gunung kecil, membawa serta sejumlah besar tekanan saat jatuh. Gelombang udara menghancurkan ubin batu di tanah menjadi bubuk, dan beberapa pria besar tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah seolah-olah mereka menanggung tekanan jutaan kilogram kekuatan. Dengan suara gemuruh, tanah bergetar. Sebelum beberapa orang besar itu bahkan bisa berteriak, mereka dihancurkan menjadi pasta daging oleh telapak tangan yang terbuat dari emas Zenki, yang tenggelam jauh ke dalam tanah. Aku biasanya tidak membiarkan orang yang ingin membunuhku hidup. Chen Xiang melambaikan tangannya, dan tanah dibakar, membakar semua mayat. Huff, jangan berpikir itu hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu dapat membual tentang hal itu. Biarkan aku memberitahumu, ini adalah City Lord Palace, kamu bahkan tidak bisa melarikan diri sekarang. Gong Shenliang hanya tampak dalam keadaan menyesal, tetapi dia tidak terluka. Mengatakan itu, dia mengambil langkah di depan Chen Xiang, tinju dan telapak tangannya terbang, angin membawa listrik, dan dalam sekejap, tak terhitung bayang-bayang kepalan tangan dan telapak tangan muncul, melepaskan nyala api yang berkobar-kobar dan amukan petir serta energi kilat, menabrak Chen Xiang dari segala arah. Gong Shenliang menggunakan semua kekuatannya, serangan tiba-tiba itu seperti gelombang guntur dan api, langsung bergegas menuju Chen Xiang. Chen Xiang tidak menduga serangan Gong Shenliang menjadi sangat tirani, reaksinya hanya sedikit lebih lambat, tetapi tubuh bagian atasnya masih terkena selusin kepalan tangan. Kekuatan kuat menembus tubuh Chen Xiang dan menabrak dinding batu di belakangnya, menghancurkannya. Dan aura dan gangguan yang dipancarkan dari dinding batu, di City Lord Palace yang tenang, sangat besar, tidak mungkin untuk tidak memperingatkan orang lain. Semuanya berhenti. Teriakan sedingin es keluar, ini adalah suara Du Yanyao. Namun, Gong Shenliang bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, tinjunya terjalin dengan jejak cahaya listrik, api melonjak liar dan salah satu lengannya sedikit melebar, sejumlah besar bawaan Qi berkumpul di lengannya. Gong Shenliang berteriak, dia menembak ke arah Chen Xiang seperti panah, kekuatan kuat di belakang pukulan menghantam udara, menyebabkan ledakan yang sebenarnya, seolah-olah ruang itu sendiri akan pecah. Ketika tinju itu tiba di depan matanya, Chen Xiang mengulurkan tangannya dan meraih, Qi asli semesta melingkar di sekitar permukaan tinju harimau, melepaskan sejumlah besar kekuatan. Ketika dia mencoba menekan tinju Gong Shenliang dengan erat, dia menangkis kekuatan mengamuk, tapi Chen Xiang masih didorong mundur puluhan langkah oleh tinju. Ekspresi Gong Shenliang segera berubah. Dia tidak berharap Chen Xiang menjadi begitu kuat, untuk dapat memblokir pukulan kuatnya hanya dengan satu tinju.
Jika itu adalah seorang pejuang yang memiliki kultivasi yang sama dengan dia, dia setidaknya akan sangat terluka. Pergi ke neraka. Wajah Chen Xiang gelap, niat membunuh melintas melewati matanya, ia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tinju Gong Shenliang. Gong Shenliang menjerit menyedihkan, selamatkan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Xiang berteriak dengan marah, kekuatan naga segera muncul, telapak tangannya yang dikelilingi oleh kekuatan naga yang kuat, mengguncang udara dan tiba-tiba menabrak dada Gong Shenliang. Pada saat yang sama ketika kekuatan getar melonjak, terdengar suara, "Papa-papa." 10 suara renyah menembus awan. Heaven Blasting Palm yang diaktifkan oleh Dragon Power berubah menjadi lapisan ke-10 dari kekuatan penekan iblis, kekuatannya mengerikan, setelah mengenai tubuh Gong Shenliang, punggung Gong Shenliang tiba-tiba terbelah, tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat bahwa itu adalah Chen Xiang, Du Yanyao dengan cemas berteriak. Namun, Chen Xiang benar-benar mengabaikannya dan terus menyerang Gong Shenliang yang terluka parah dan setengah mati. Telapak tangannya terus menghasilkan gelombang kejut yang mengamuk dan suara yang menghancurkan langit ketika mereka tanpa ampun menabrak tubuh Gong Shenliang. Dalam sekejap mata, tubuh Gong Shenliang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Itu waktu yang sangat singkat, tetapi itu membuat orang-orang yang baru saja tiba merasa kulit kepala mereka mati rasa, terkejut dan takut. Di mata mereka, tuan kota kedua yang arogan dan tirani ini telah mati begitu saja, dan dengan cara yang menyedihkan. Karena Du Yanyao ada di sini, yang lain semua diam-diam menunggu perintahnya untuk menangkap Chen Xiang. Namun, mereka tidak ingin berkelahi dengan pria misterius dan menakutkan ini di depan mereka, jadi mereka tidak ingin mati separah Gong Shenliang. Du Yanyao melayang dengan lembut dan berdiri di depan Chen Xiang. Dia masih mengenakan gaun hitamnya, membuat tubuhnya memancarkan kecantikan yang aneh, tetapi pada saat yang sama, itu membuatnya memancarkan aura yang mulia. Dia memiliki wajah berbentuk telur angsa, dan dewasa dan cantik, tetapi wajahnya yang cantik tampak seperti dilahirkan tidak tahu bagaimana harus tertawa. Apa yang sedang terjadi? Du Yanyao dengan acuh tak acuh melirik Gong Shenliang yang tidak ortodoks. Meskipun orang yang mati adalah tuan kota kedua, di matanya, dia tidak berbeda dengan semut. Bisa dilihat bagaimana Gong Shenliang tidak penting di matanya. Saat Du Yanyao muncul, Chen Xiang menatapnya, tanpa ekspresi menatap wajah oval yang sedingin es dan memikat itu. Di masa lalu, setiap kali dia melihat wajah wanita, dia akan sedikit banyak melirik sosoknya, memperkirakan ukurannya, tapi wajah Du Yanyao ini sangat menawan, membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya beberapa kali lagi. Dia mengundang saya ke sini untuk membunuh saya, jadi saya harus membalas untuk melindungi diri saya sendiri, jawab Chen Xiang jujur. Saat ini, ki bawaan berkumpul di 4 anggota tubuhnya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Dia tidak akan mengecewakan penjaganya hanya karena lawannya adalah wanita yang menawan. Du Yanyao juga telah menatap wajah Chen Xiang sepanjang waktu, mereka berdua hanya saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tubuh mereka melepaskan aura yang tak terlihat, menyebabkan tidak ada yang berani mendekat. Siapa kamu? Nada Du Yanyao menjadi sedikit lebih lembut saat dia menanyakan ini. Aku hanya bosan tinggal di pegunungan yang dalam. Aku tidak berharap bahwa aku akan menghadapi begitu banyak ketidaknyamanan ketika aku keluar untuk berjalan-jalan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika kamu ingin menangkapku, maka lakukanlah, tapi aku bilang, tidak mudah menangkapku. Anda bisa pergi. Setelah Du Yanyao selesai berbicara, dia berkata kepada seorang pria berukuran besar, kirim dia keluar. Tidak perlu orang lain ikut campur dalam konflik antara dia dan aku, atau kalian akan bertempur melawanku, Du Yanyao. Itu dipenuhi dengan kekuatan dan suara, mengintimidasi mereka yang ingin mengambil kesan baik Du Yanyao dengan menyerangnya secara pribadi. Mendengar kata-kata ini, mereka tidak akan berani menyerang Chen Xiang di masa depan, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya juga, jika tidak, nasib mereka akan sama dengan Gong Shenliang. Chen Xiang berjalan keluar dari City Lord Palace dan menghela nafas lega. Du Yanyao itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, terakhir kali sepertinya dia dikelilingi, tapi Chen Xiang belum melihat kekuatannya yang sebenarnya. Selain itu, sikapnya sekarang seolah-olah semua orang di sekitar adalah semut. Latar belakang wanita ini terlalu mulia, menentukan karakternya.
Selain itu, dia kurang disiplin. Jika dia kehilangan sedikit semangat dan tidak mengungkapkan keunggulannya, itu pasti akan baik. Su Meiyao tertawa, kamu bajingan, apakah kamu tertarik padaku sekarang? Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, dibandingkan dengan statusnya yang terhormat, Saudari Mei Yao dan Sister Yu Yu hanya berada di 10 jalan dalam sedetik, apa yang dia hitung. Apalagi, aku memiliki naga bangsawan dari Little Naughty Dragon sebagai temanku, bukan hanya cucu dari dan immortal. Yang lama ini juga akan menjadi dan immortal cepat atau lambat. Itu benar, Saudari Mei Yao telah dibawa pergi oleh bajingan kecil seperti kamu, dan kamu memiliki permaisuri Liu Menger dan peri kecil yang cantik seperti Sue Xianxian di sisimu, cucu dan immortal ini bukan apa-apa. Long Sui sangat gembira ketika dia mendengar Chen Xiang memujinya. Setelah meninggalkan City Lord Palace, ketika langit menjadi gelap, Chen Xiang menemukan penginapan untuk menginap dan mulai memikirkan rencana. Saat ini, dia akan mencari darah penekan iblis di alam suci dan, tetapi dia tidak memiliki satu petunjuk pun, dan tidak tahu harus mulai dari mana mencari. Yang mulia iblis yang menekan iblis adalah seseorang, kita semua di sini sangat menghormatinya. Jika dia benar-benar datang ke alam suci dan, bajingan tua ini di alam suci dan akan pasti tahu beberapa hal tentang dia. Jika dia bisa bersentuhan dengan bajingan tua itu, ia akan memiliki solusi. Long Sui berkata. Terakhir kali Chen Xiang datang, dia telah bertemu beberapa orang dari panggung Nirvana berjalan di jalanan, tetapi dia tidak menemukan satupun dari mereka sejak dia datang hari ini. Long Sui mengatakan bahwa ada kemungkinan dia bertemu abadi di kota suci dan, tapi abadi mungkin tidak selalu orang-orang keparat tua itu, dan akan sangat sulit untuk menemukan orang-orang tua yang akrab dengan urusan penindasan yang mulia iblis. Bukankah kakek Duyanyao seorang dan abadi? Untuk bisa menjadi dan abadi, Anda harus hidup untuk waktu yang sangat lama. Su Meiyao berkata, berdasarkan pada intuisi wanita, saya merasa Duyanyao ini tidak membencimu, dan bahkan mungkin ingin berteman denganmu. Chen Xiang sedikit tersenyum, sepertinya aku harus pergi menemuinya malam ini. Karena dia seorang alkemis, itu jauh lebih mudah. Biarkan aku membantumu mengemas buah alam, dan memberi itu baginya, seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika alam suci dan memiliki hal-hal ini, itu tidak akan terlalu banyak, jadi memberikannya padanya tidak akan menjadi masalah. Kata Su Meiyao, Chen Xiang bisa mendapatkan banyak hal ini, memberikannya barang tidak berarti kepadanya dengan imbalan informasi tentang darah penekan iblis. Bahkan memasuki City Lord Palace akan sangat sulit, kecuali ada yang keluar dari pintu masuk. Dalam kegelapan malam, Chen Xiang berubah menjadi kupu-kupu hitam dan dengan mudah menyelinap ke istana kota tuan. Naga nakal kecil, cepat temukan wanita itu. Kata Chen Xiang. Apakah kamu terburu-buru untuk mengintip dia mandi atau mengganti pakaian atau sesuatu? Long Sui menggoda, ayo pergi dan lihat, aku juga suka melihat wanita cantik telanjang. Sedikit cabul, kau jauh lebih buruk daripada aku. Aku hanya memikirkannya, tapi kau berani melakukannya. Chen Xiang memarahi. Pertumbuhan itu sebagian karena Chen Xiang menjadi lebih kuat, dan juga karena dia bisa makan begitu banyak buah dan pil semangat yang langka dan berharga sepanjang hari. Dia merasa bahwa bahkan di alam surga, dia tidak akan bisa makan banyak hal, jadi dia tidak menyesali keputusannya untuk mengikuti Chen Xiang. Maaf mengecewakan Anda, tetapi wanita ini tidak mandi. Dia sepertinya sedang berjalan menuju pintu masuk istana kota Lord. Long Sui bertanya dengan ragu. Sangat cepat, Chen Xiang melihat Duyanyao, tapi dia tidak berani bergerak saat ini. Dia, yang telah berubah menjadi kupu-kupu, berbaring dengan tenang di pohon. Baru setelah Duyanyao meninggalkan istana kota, Chen Xiang diam-diam mengikutinya. Dengan Long Sui mengikutinya menggunakan metode tur surga, dia tidak khawatir kehilangannya. Dia mempercepat langkahnya. Apakah dia meninggalkan kota? Long Sui berkata, ikuti saja dia dan kamu akan tahu. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan dengan cepat terbang. 1 jam kemudian, Chen Xiang melihat ke belakang dari atas di langit. Dia hanya melihat lampu-lampu kota suci dan dari jauh, itu benar-benar pemandangan yang indah, namun dia masih mengikuti Duyanyao dengan cermat. Sial, ini kedua kalinya aku mengikuti wanita ini. Chen Xiang berpikir, kali ini Duyanyao tidak menggunakan seseorang untuk menarik kereta, tetapi berjalan perlahan. Tiba-tiba,
Long Shuei melihat seseorang berdiri di atas gurun di depannya, ini laki-laki, kekuatannya hanya pada tahap awal dari ranah penghilangan 100, kultivasinya adalah api yang dikaitkan dengan bawaan Qi, ia tampak seperti seorang alkemis. Tuan kota perempuan ini benar-benar keluar untuk mencari seorang lelaki. Chen Xiang juga melihat pria di padang rumput, itu adalah pria yang sangat tinggi tetapi sangat kurus, dengan penampilan yang sangat tampan. Dia berpakaian sangat bagus, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Miss Sulung, sudah setengah tahun sejak kita terakhir bertemu, kamu terlihat lebih cantik sekarang. Meskipun dia memanggil Du Yanyao, nona muda, tapi dia sepertinya berteman baik dengan Du Yanyao. Du Peng, kapan kamu akan kembali ke kota untuk terus menjadi salah satu dari 3 penguasa kota? Gong Shenliang sudah mati, jika aku harus mengelola kota suci dan sendirian, aku tidak akan bisa mengambilnya. Nada suara Du Yanyao sebenarnya telah menjadi jauh lebih lembut, tetapi masih terdengar seolah-olah itu 1000 mil jauhnya, sedingin es sampai ke tulang. Nona Sulung, saya mendengar bahwa si kecil api abadi dari keluarga Qian meminta tangan Anda untuk menikah. Apakah Anda tidak menerimanya? Du Peng bertanya, omong kosong, cepat bawa aku untuk mencari bunga naga ungu itu. Wajah Du Yanyao tenggelam, dan suaranya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Baiklah, tapi tempat itu agak berbahaya. Tempat itu dipenuhi dengan racun beracun. Saya pikir rindu tertua harus tahu tentang racun itu juga. Du Peng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak kembali ke kota selama tahun terakhir ini karena aku ingin mengeluarkan racun. Nona Sulung, kakekmu telah hilang selama bertahun-tahun, jangan menyebutkan hilangnya kakekku. Du Yanyao berteriak dengan sia-sia saat dia memelototi Du Peng. Apakah kamu khawatir aku tidak akan bisa menyembuhkanmu bahkan jika aku diracun? Du Peng segera berkeringat deras, dan berkata, ya, racun di sana bahkan lebih kuat, aku hanya melihat bunga naga ungu dari jauh dan berjalan cepat-cepat, jika tidak, jika aku lebih lambat, aku akan mati di dalam. Chen Xiang diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dan Immortal Du keluarga yang legendaris telah menghilang selama bertahun-tahun, dan keluarga Du selalu merahasiakan ini. Itu untuk mencegah kekuatan lain dari menyusup. Tentu saja, apa yang membuat Chen Xiang lebih terkejut, adalah bahwa Du Peng benar-benar menemukan bunga naga ungu, itu adalah jenis obat abadi, bunga kelas Immortal. Sepertinya saya tidak perlu membuang buah alam. Kakek wanita ini hilang, tapi masih baik-baik saja. Saya pikir saya akan bisa mendapatkan bunga naga ungu segera, kata Chen Xiang bersemangat. Itu adalah bunga yang bisa menyuling pil abadi, dan dia dari yang tidak bisa ditembus. Akan semudah membalik telapak tangannya jika dia ingin memasuki tempat itu. Hutan iblis dengan racun abadi. Hutan ini memang sangat berbahaya, tetapi hanya di tempat seperti inilah bunga naga ungu bisa tumbuh. Jika kamu berani masuk lebih dalam, kamu harus memiliki beberapa nyali. Namun, untuk dapat bertahan hidup adalah keajaiban. Du Yanyao berkata dengan kaget. Long Shuei berteriak pada saat ini, saya tahu tentang hutan iblis yang keracunan abadi ini, karena selama era primordial, naga racun langit mati di sana. Tubuhnya yang sangat beracun meleleh dan mencemari sebagian besar hutan, tetapi karena keunikannya. Vitalitas yang terkandung dalam tubuh naga racun, tidak hanya bunga-bunga dan pohon-pohon itu tidak mati, mereka malah tumbuh dengan sangat baik. Sekarang, Chen Xiang mengerti mengapa Du Yanyao mengatakan bahwa bunga naga ungu hanya bisa tumbuh di sana. Di malam yang gelap, Chen Xiang melihat tempat yang memancarkan aura aneh. Dia curiga bahwa itu adalah hutan iblis yang meracuni abadi, dan bahkan makhluk abadi bisa diracuni hingga mati olehnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya hutan itu. Namun, Chen Xiang tidak takut. Dia akan mengolah tubuh emas yang menekan iblis dan dapat menggunakan yang tidak bisa ditembus, tetapi dia ingin melihat bagaimana Du Peng akan membawa Du Yanyao ke dalam hutan iblis yang meracuni abadi. Jika mereka benar-benar memiliki cara untuk mencegah racun dan pergi ke hutan, dia berencana untuk pergi di depan mereka dan mengambil bunga naga ungu pergi. Karena itu hutan iblis yang keracunan abadi, kamu masih bisa hidup setelah diracuni. Kamu pasti makan sesuatu untuk mendetoksifikasi racun, jika tidak, jika kamu diracuni, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Du Yanyao menatap lurus ke Du Peng, menyebabkan dia merasakan perasaan penindasan yang tidak bisa dijelaskan. Du Peng menganggukkan kepalanya, nona muda memang berpengetahuan luas,
aku memang telah mengkonsumsi sejenis bunga, yang memungkinkan saya untuk melestarikan hidup saya. Jika saya mengkonsumsinya di muka, saya pikir saya bisa menahan racun di Immortal meracuni hutan iblis untuk jangka waktu tertentu. Du Yanyao sedikit terkejut, dan bertanya, oh, jenis bunga apa? Apakah Anda masih memilikinya? Du Peng tertawa, bunga itu berada di luar hutan iblis yang keracunan, jika masalah ini ekstrim, itu akan dibalik. Bunga itu mungkin menyerap aura racun sepanjang tahun, itulah sebabnya ia memiliki kemampuan untuk melawan racun, tetapi saya tidak yakin apakah itu benar, jadi saya ingin meminta anak muda untuk menilai sendiri. Du Yanyao mengangguk, lalu mengikuti Du Peng dan terbang menuju hutan iblis yang keracunan abadi. Chen Xiang, yang terbang di udara, juga memikirkan apakah ia harus terus mengikuti mereka, atau menyambar bunga naga ungu di depan mereka. Saya pikir Du Peng anak nakal agak aneh. Tubuhnya agak aneh, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Long Shuei berkata. Chen Xiang mengikuti mereka. Sepanjang jalan, Du Yanyao tidak berbicara dengan Du Peng lagi. Pagi-pagi, ketika matahari bersinar ke bumi, Chen Xiang melihat hutan diselimuti kabut hijau. Kabut yang berisi racun yang sangat beracun naik tinggi di langit, dan di bawah sinar matahari, itu tampak sangat menakutkan. Chen Xiang memandangnya dari atas di langit, dan itu tampak seperti lautan beracun hijau, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Sulit membayangkan betapa mengerikan racun di tubuh naga itu, bahkan jika sudah mati, polusi yang disebabkan oleh daging dan darahnya tidak pernah hilang. Tampaknya hal-hal di dalam semuanya sangat beracun. Tidak masalah apakah itu tanaman atau binatang setan, sangat sulit bagi orang untuk berpikir bahwa akan ada banyak bunga dan ramuan aneh untuk meramu pil, kata Chen Xiang. Bukankah itu aneh? Naga beracun itu sangat kuat, dan energi aneh di dalam tubuhnya cukup untuk menumbuhkan sejumlah besar bunga dan tumbuhan yang aneh. Selain itu juga dapat membuat bunga dan ramuan aneh ini tahan terhadap racun. Long Shuei berkata. Du Yanyao mengikuti Du Peng di bawah pohon kecil. Meskipun mereka tidak berada di dalam hutan iblis yang keracunan abadi, mereka bisa merasakan aura racun yang menindas, dan Du Yanyao dan Du Peng harus minum pil antivenomous. Karena tempat ini sangat beracun, sangat sedikit orang yang akan datang ke sini untuk mati. Jika bukan karena fakta bahwa Du Yanyao tahu tentang bunga naga ungu di dalam, dia tidak akan datang ke sini. Miss Sulung, ini adalah bunga merah. Mengapa kamu tidak memeriksa dan melihat apakah ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun? Du Peng berkata. Du Yanyao berjongkok dan mengenakan sarung tangan hitam. Dia dengan hati-hati memetik satu bunga dan memeras kunyit dari air sebelum meneteskannya ke dalam kotak giok dan mencampurnya dengan cairan putih. Bunga ini tidak beracun, itu tidak bisa dipercaya, bunga-bunga yang tumbuh di luar hutan iblis yang meracuni sebenarnya tidak beracun. Seperti yang dikatakan Du Yanyao, dia mengangkat tangannya dan memetik daun pohon kecil di sampingnya, dan lalu pegang erat-erat di tangannya. Cairan hitam menetes dari daun dan menetes ke kotak giok lainnya, langsung mengeluarkan jejak ki hitam. Chen Xiang juga kaget. Itu hanya pohon kecil di luar hutan iblis yang meracuni abadi, tapi itu menyimpan racun yang begitu menakutkan. Du Yanyao menuangkan cairan di dalam kotak batu giok yang meneteskan jus kunyit ke dalam kotak batu giok hitam. Dalam sekejap mata, kotak batu giok hitam mulai berubah, dan dengan cepat kembali ke penampilan aslinya. Itu benar-benar bisa menyembuhkan racun. Du Yanyao memetik daun lain dan meneteskan racun dari daun ke dalam kotak giok. Karena kotak batu giok berisi obat penawar, racun tidak menyebabkan kotak batu giok menjadi hitam saat ini. Bunga merah itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi racun, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan melawan racun. Setelah tes berulang, Du Yanyao akhirnya mengkonfirmasi bahwa bunga merah benar-benar bisa melawan racun, dan memungkinkan mereka untuk masuk dengan aman ke hutan iblis yang keracunan abadi. Ini adalah penemuan besar, karena selama bertahun-tahun, bahkan makhluk abadi tidak berani memasuki bagian terdalam dari bunga, karena semakin dalam mereka pergi, semakin kuat racunnya. Jika dia memiliki bunga merah aneh yang melindunginya, maka tidak perlu takut. Aku memakannya terakhir kali. Jika ada yang salah dengan itu, aku akan sudah diracun sampai mati sejak lama, kata Du Peng ketika dia mengambil satu dan meletakkannya di mulutnya untuk dikunyah. Setelah itu, dia berjalan menuju hutan iblis yang keracunan abadi.
Du Yanyao merasa lega saat dia melepas bunga merah dan menelannya. Demi keamanan, dia bahkan telah memetik lebih banyak. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan menjadi sangat jelek. Chen Xiang melihat bahwa wajahnya yang cantik telah menjadi seputih kertas, dan dipenuhi dengan amarah. Haha, nona muda, apakah Anda tidak dapat menggunakan ki sejati Anda? Du Peng tiba-tiba berbalik, wajahnya dipenuhi dengan senyum licik, satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu. Kamu, Du Peng, aku telah memperlakukanmu dengan baik di masa lalu, dan keluarga Du tidak pernah memperlakukanmu tidak adil, namun Anda benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Meskipun Du Yanyao sangat marah, dia masih relatif tenang. Kamu benar, tetapi siapa yang menyuruhmu menjadi begitu sombong dan menjadi begitu penting bagi pria? Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah bisa mendapatkanmu dalam hidupku, jadi aku hanya bisa membuat rencana ini. Nona muda, aku benar-benar mencintaimu. Demi mendapatkanmu, aku tidak takut apapun. Saat Du Peng berbicara, matanya dipenuhi dengan nafsu. Kamu, ekspresi Du Yanyao berubah lagi saat sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang pucat. Haha, sebenarnya, bunga merah itu adalah bunga beracun yang sangat bernafsu. Meskipun memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mencegah dan mendetoksifikasi racun, siapapun yang memakannya akan memiliki keinginan untuk melakukannya. Jika Huo Burning Body tidak dikombinasikan dengan nama keluarga yang berbeda, itu akan dibakar sampai mati oleh api jahat. Nona muda, biarkan saya membantu Anda mengobati racun sekarang. Du Peng tertawa sinis, melepas pakaiannya saat dia berjalan. Du Yanyao menjadi lemah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, dan tubuhnya sangat panas dan kering. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah melepaskan semua energinya, untuk melampiaskan rasa sakit dari tubuhnya yang digigit oleh ribuan serangga. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Segala macam hal cabul muncul di benaknya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran normalnya. Selain itu, dia secara tidak sadar mulai melepas pakaiannya, dengan lembut mengerang satu demi satu.